Oke, perkenalkan nama saya Roy Yusfi Bersiwu dengan NIM 2202 1106 0025 dan ini adalah tugas 3 dari praktikum keamanan cyber. Yang pertama kita di sini masuk ke lab working with text file in the CLI. Dan untuk step yang pertama kita akan login ke virtual machine dengan user dan password yang sudah, yaitu yang telah kita buka. Kemudian untuk kita akan navigasikan ke application, di mana kita akan membuka CyberOps dan kita akan membuka site untuk membuka text editor. Nah, di sini kita akan copy paste dari teks berikut. Kemudian kita akan klik file dan save. Nah, jadi kita akan beri nama space.txt. Klik. Kemudian kita akan menutup CLI. Kita akan menutup site dengan kita akan keluar dari itu. Dan kita akan membuka kembali site ini. Nah, di sini kita akan buka file. Kita akan klik open. Nah, di sini ada pertanyaan, could you immediately find space.txt? Di sini tidak ada, dapat kita lihat. Nah, di sini alasannya itu karena ekstensi .txt tidak dikenali. Selanjutnya kita akan klik drop down menu di sini untuk membuka all files. Kemudian kita akan mencari file yang kita buat tadi, yaitu ini. Kemudian kita open. Kemudian selanjutnya kita akan tutup dan lanjut ke bagian berikutnya. Kita akan buka terminal. Dan kita akan mencoba membuka site ini dari terminal. Dan kita akan klik ketik ls di terminal. Di sini ada space.txt itu terlist, yang berarti kita tidak mempunyai part information untuk membuka file. Kita akan mengklik site space.txt. Nah, di sini kita membuka file space.txt melalui comment. Dari sini ada pertanyaan why the prompt is not shown, karena terminal kalau kita arahkan di sini di bawahnya masih belum dimunculkan. Itu yang ditanyakan, yaitu karena terminal masih menjalankan proses site dan akan menunggu sampai ditutup sebelum akan menampilkan prompt kembali. Nah, di sini kita akan tunjukkan yang sudah muncul setelah kita menutup site ini. Ini kita akan masuk ke part yang kedua. Kita akan masih di terminal window, yaitu kita akan klik nano space text. Nah, di sini ada pertanyaan what character does nano use to represent that a line continue beyond the boundaries of the screen. Nah, di sini dia membuka site file space.txt-nya. Di sini terlihat ada tanda dolar di situ untuk menunjukkan bahwa
masih ada karakter yang terlanjut di luar dari screen. Sebelumnya sama seperti tadi, kita bisa Ctrl X untuk exit. Sini dijelaskan dalam nama kita bisa menggunakan Ctrl, Alt, dan Escape untuk digunakannya dalam penggunaan. Kemudian kita akan masuk ke part yang ketiga, working with configuration files. Nah, di sini yang pertama kita akan masuk pada kita akan lanjutkan ke menuliskan ls. Nah, di sini sudah sama seperti yang ditunjukkan pada modul. Selanjutnya kita akan membuat di sini menunjukkan hidden files di outputnya yang di sini tadi jelaskan bahwa command ls itu digunakan untuk menuliskan file-file yang ada di analyst home directory, serta jika kita menambahkan ls strip la itu akan menambahkan hidden files di outputnya. Ini kita akan melanjutkan ke bash rc. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian B, yaitu ls. Di sini untuk command ls/etc itu menunjukkan list of contents yang ada di etc directory. Jadi dapat kita lihat di sini konten-konten apa yang ada pada directory etc. Kemudian kita akan menampilkan konten yang ada di bash_bash rc file. Nah, jadi di sini ada diberikan pertanyaan, why are user application configuration file saved in the user home directory and not under etc with all other system? Jadi mengapa aplikasi user itu tidak disimpan di home directory dan tidak disimpan di bawah etc directory serta sistem-sistem konfigurasi lainnya? Yaitu sebagai cara untuk mengelola pengaturan file secara fleksibel, aman, dan efisien, serta tidak mengganggu sistem untuk mencegah pengguna mengubah pengaturan sistem yang dapat berdampak luas. Selanjutnya kita masuk ke step yang kedua. Kita akan mengedit .bash rc untuk mengubah warna dari green, dari hijau ke merah. Ini kan kita akan keluarkan dulu. Kita akan buka application, CyberOps, Cytic. Kita akan buka open, all files. Kita akan mencari bash.rc. Kemudian kita akan open. Nah, setelah kita buka di sini ada tanda 32 dan kita akan ubah menjadi 31. Nah, di sini perubahan yang kita lakukan itu perubahan dari color code, yaitu dari hijau, yaitu direpresentasikan dengan angka 32 menjadi 31, yaitu merah. Ini kita akan save dan close. Kita akan klik terminalnya.
Oke, jadi di sini setelah kita buka terminal, di the terminal window which was already open also change color from green to red. Nah, di sini ada dua, yaitu ini terminal yang baru kita buka dan ini terminal yang telah terbuka dari tadi. Di sini dapat kita lihat dia belum berubah, jadi masih berwarna hijau, sedangkan yang baru kita ubah itu telah berubah menjadi warna merah. Jadi di sini jawabannya itu tidak. Terminal yang lama itu masih berwarna hijau karena terminal tersebut telah dan masih terbuka sebelum bus RC diedit, sehingga perubahan hanya akan terjadi pada ketika kita membuka terminal baru. Jadi kita dari terminal window yang baru kita akan tulis nama .bus RC. Kemudian kita akan mengubah dari 31 menjadi 33, yaitu color code untuk kuning. Tekan Ctrl X, Y, dan enter. Dan kita akan membuka terminal baru lagi, yang dimana di sini telah kita lihat telah berubah menjadi warna kuning. Kemudian kita akan di terminal yang baru kita akan melanjutkan menuliskan sudo nano custom server conf. Jadi di sini kita membuka min-x konfigurasi yang dimana isinya telah sesuai. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke arahan. Kita akan melihat ke line 39, dimana kita listen 81 kita akan ganti menjadi 80. Kan kita lanjutkan ke line 47, type-nya kita ganti user share, kita tambahkan text add text underscore add underscore. Di sini kita jangan untuk menghapus semikolon di akhirnya. Kemudian kita akan membuat Ctrl X untuk save konfigurasi tersebut. Dan kita akan menjalankan command berikut, sudo min-x c custom server conf id var run min-x underscore c dot pid. Di sini ada invalid option PID var run. Kita akan buka
Selanjutnya sebenarnya kita akan membuka web browser untuk melaunch Firefox. Jadi kita akan menuliskan 127 dengan port 8080. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke address bar, yaitu kita akan pilih 127.0.0.1. Nah, di sini sudah susah untuk mengkonfigurasi Minx. Dan kita akan masuk kembali ke terminal. Nah, di sini ada error. Di sini menunjukkan bahwa error tersebut browser mencoba mengakses file favicon.ico, tetapi file tersebut tidak ditemukan dalam direktori yang disajikan oleh Minx. Selanjutnya kita akan masuk ke sudo wiki Minx. Kemudian kita akan clear di sini history. Di sini kita bisa lihat bahwa karena ada ditanyakan does the web page appear, tidak, karena Minx telah berhasil dimatikan. Layanan web tidak akan berjalan dan halaman tidak akan muncul saat mengakses pada browser. Lalu kita akan melakukan challenge di sini, yaitu edit attaching Minx custom configuration file dengan setting. Kembali.
kita akan edit sini. Dan di sini kita telah berhasil mengedit file custom configuration-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke reflection di sini. Nanti kita baca, dan selanjutnya kita akan masuk ke lab yang kedua, yaitu getting familiar dengan Linux ya. Nah, seperti tadi kita akan login ke CyberOps dengan analis dan password CyberOps. Kita akan masuk ke terminal sekali lagi. Kita mungkin akan tutup dan akan coba buka ulang. Nah, kita akan masukkan. Jadi sini ada beberapa section. Yang pertama, main page terdiri dari beberapa bagian utama yang memberikan informasi rinci. Bagian name menjelaskan nama perintah, sinopsis menunjukkan cara penggunaan perintah, description memberikan penjelasan rinci tentang fungsi, option menampilkan daftar opsi atau flag yang digunakan, serta example yang menyediakan contoh penggunaan perintah untuk pemahaman. Kita akan type Q, masukkan main cp. Di sini fungsi cp itu digunakan untuk menyalin file atau directory dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Komen apa yang digunakan untuk mencari informasi tentang pwd command? Fungsi dari pwd command yaitu menampilkan directory kerja saat dalam terminal. Perintah ini berguna untuk mengetahui lokasi pengguna dalam struktur directory system, terutama dalam saat bekerja dengan banyak directory atau lingkungan terminal tanpa antarmuka grafis. Jadi di sini kita akan masuk dengan dia. Sini untuk directory-nya home analyst. Dan kita akan saja home. Di sini kita telah mengganti untuk directory-nya ke home analyst yang merupakan directory sekarang. Dan kita akan menuliskan ls yang akan menampilkan folder-folder yang saat ini ada, yaitu ada dapat kita lihat. Dan di sini kita akan melanjutkan menggunakan mkdir command untuk create folder-folder seperti ini.
Kemudian kita akan verifikasi apakah benar ada. Di sini dapat kita lihat telah ditambahkan folder barunya tadi. Kita lanjut pada sini kita akan mengakses direktorinya menjadi SciOps folder 3. Nah, di sini ditanyakan folder apa yang saat ini berada dalam direktori, yaitu folder 3. Kemudian kita akan menggunakan mkdir command untuk meng-create directory dengan nama folder SciOps folder 4 di dalam SciOps folder 3. Jadi di sini kita dapat memeriksanya. Di sini dalam directory SciOps folder 3 terdapat SciOps folder 4. Di sini kita akan masukkan. Nah, di sini telah muncul sama seperti pada modul. Kita akan mengubah current directory-nya menjadi SciOps folder 3. Karena kita sudah berada di SciOps folder 3, jadi kita kurang melanjutkan dari bagian ke, yaitu cd titik. Di sini ada ditanyakan apa yang terjadi. Perintah command cd titik itu memindahkan ke directory saat ini, sehingga directory akan tetap berada pada SciOps folder 3. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan cd titik. Nah, dimana di sini telah berubah pada directory yang baru, yaitu yang terjadi adalah dengan menjalankan perintah cd 2 titik, maka akan merubah directory menjadi satu level di atas, atau memindahkan directory ke parent directory-nya SciOps folder 3, yaitu directory home analysis yang ditandai dengan tanda ini. Jika kita melanjutkan lagi, kita akan berpindah ke directory home yang merupakan directory parent dari home analysis, dan kita lanjutkan lagi. Dia akan berpindah ke directory parent directory dari home, yaitu parent directory tersebut, atau root directory yang ditandai dengan tanda ini. Dan jika terakhir kita melakukannya sekali lagi, dia akan tetap berada pada root directory, karena root directory itu merupakan directory paling tinggi dalam proses tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke change directory-nya ke home analysis. Jadi di sini kita akan melanjutkan melakukan echo message. Echo is di sini dapat katakan pesan-pesan tersebut sudah di echo ke terminal.
Dan selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama, tetapi kita akan arahkan ke sebuah text file. Kesalahan penulisan. Nah, jadi di sini tidak ada output yang ditunjukkan karena operator ini tadi akan mengarahkan output ke sebuah text file. Jadi di sini kita bisa mengecek as some text file text. Jadi di sini sudah ada file teksnya, dan kita akan membukanya dengan cat some text file text. Nah, di sini dengan menggunakan command cat, di sini kita akan menuliskan apa isi dari file teks tersebut. Dan kita akan melakukan echo lagi. Jadi di sini kita sudah diberikan pertanyaan apa yang terjadi pada text file. Yang terjadi pada text file itu karena penggunaan operator ini, seluruh isi file teks tersebut akan berganti menjadi echo teks yang baru. Karena operator ini akan jadi operator tersebut akan mengganti isi file dengan output yang baru, yaitu this is a different message once again echoed by the terminal by echo. Kemudian kita akan memasukkan menggunakan operator baru, yaitu operator append. Di sini kita akan membuat echo baru. This is another line of text. It will be sent to the output file. Kita menggunakan operator tersebut dengan mengarahkan ke some text file. Kemudian jika kita menunjukkannya menggunakan command cat some text file, dapat melihat bahwa ada dua pesan, yang dimana ini adalah pesan sebelumnya dan ini adalah pesan yang ditambahkan ke dalam text file. Jadi yang terjadi adalah penggunaan operator ini mengalihkan data ke dalam file, tapi akan menambahkannya dengan menjaga isi file yang ada sebelumnya. Dan kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Di sini kita ada terdapat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 9 file yang ditampilkan. Di sini terdapat file-file yang hidden file, dia juga menginclude hidden files di dalam tersebut. Jumlah file yang ditampilkan lebih banyak dari sebelumnya karena perintah ls/la menampilkan seluruh file termasuk file tersembunyi.
Jadi tanya apakah mungkin untuk menyembunyikan directory dengan menambahkan dot sebelum namanya. Sebuah directory dapat disembunyikan dengan menambahkan dot titik di awal nama. Sebagai contoh directory yang tersembunyi yaitu config dan cache. Dan memberikan example hidden file yang ada di dalam ditunjukkan yaitu .rc, .fminfo dan .accession error. Kemudian kita akan melanjutkan dengan ls. Nah, di sini akan diberikan manual terhadap command ls. Jadi kita akan masuk ke copying file. Di sini kita akan cp some text file .txt sciops folder 2. Di sini kita akan mengcopy dari source filenya yaitu some text file ke destinationnya yaitu sciops folder 2. Gunakan ls command ls sciops folder 2. Di sini sudah terdapat some text, some file. Nah, kita akan menggunakan ls. Nah, di sini ada total 36 untuk menunjukkan. Ini yang kita akan lihat yaitu some text, some file text ini terdapat pada directory. Ini kita akan some text file txt s. Dan di sini akan menjadi 32 karena ls command is then to show that some file textnya sudah dihapus dari remove. Ini kita akan melanjutkan ke remove sciops folder 1. Tunjukkan sciops folder 1 sudah hilang. Ini kita akan masuk ke bagian moving yaitu mv sciops folder 2 some text file txt. Ada salah penulisan file. Di sini kita akan meriksa ls sciops folder 2. Ini total ada 0 ls home list terdapat 32. Yang terpenting terdapat some file text di dalamnya. Dan kita masuk. Pertanyaan, why was the dot titik used as the destination parameter for moving? Tanda dot titik digunakan sebagai penanda tujuan yaitu directory tujuan dalam destinasi parameter untuk update. Tanda dot ini diartikan sebagai directory kerja yang terdapat pada saat ini. Dan kita akan lanjutkan ke mv sciops folder 3 sciops folder 2. Jadi di sini kita telah
memindahkan CF folder 2 dan file yang ada di dalamnya ke dalam CF folder 3 ke dalam file CF folder 2. Ini kita akan masuk ls kita akan memeriksa dalam CF folder 2 terdapat CF folder 3 dan akan cek yang sama. Kita akan masuk ke reflection. Yang ditanyakan yaitu advantage of using Linux command line. Menggunakan command line Linux lebih cepat, efisien, dan memberikan kontrol penuh atas sistem. Dengan command line, pengguna bisa menjalankan perintah lebih cepat dibandingkan alternatif grafis, mengoptimasi tugas dengan script, serta mengakses dan mengelola sistem jarak jauh. Selain itu, command line lebih ringan, cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, dan menyediakan alat debugging yang lebih lengkap. Ini membuat sangat berguna bagi administrator sistem, pengembang, dan pengguna tingkat lanjut. Ini kita masuk pada server. Sama seperti tadi, kita akan mengakses user analyst dengan CyberOps. Ini kita akan membuka, kita melanjutkan saja sudo ps di sini akan menunjukkan program yang running di background. Ini ada pertanyaan, why is it necessary to run ps as root? Menjalankan perintah ps dengan sudo diperlukan untuk melihat semua proses yang berjalan dalam sistem, termasuk proses yang dimiliki oleh pengguna lain oleh sistem dan proses sistem yang berjalan dengan hak akses root. Secara default, perintah ps tanpa sudo hanya menampilkan proses milik pengguna yang menjalankan perintah. Dengan kita menambahkan sudo, pengguna mendapatkan izin untuk melihat proses yang lebih dalam, termasuk proses yang mungkin dibatasi oleh alasan keamanan. Jadi kita akan masuk ke command selanjutnya, yaitu sudo ps sini kita akan menunjukkan display the currently running process tree. Di sini dapat dilihat ada inx, perintah ps strip edh menampilkan hierarki proses dalam bentuk struktural pohon, di mana proses induk ditampilkan terlebih dahulu dan anaknya di bawah. Misalnya output proses minx dengan PID 395 memiliki proses anak dengan PID 396 yang diindentasi lebih dalam. Ini memudahkan identifikasi hubungan antar progres serta membantu dalam troubleshooting dan dalam administrasi sistem. Dan kita akan masuk ke next step, itu untuk mengidentify network server running on the computer. Di sini kita lihat status. Nanti kita akan lanjutkan ke sudo start. Ini what is the meaning of the tune up option di Netstab? Dalam perintah Netstab, si T digunakan untuk menampilkan koneksi yang digunakan protokol TCP, U untuk menampilkan koneksi dengan protokol UDP, N menggunakan menampilkan alamat IP, port dalam numerik sehingga mempercepat proses tanpa resolusi nama host atau layanan. Dengan opsi A, pengguna dapat melihat semua soket aktif termasuk yang sedang dalam status listening maupun yang tidak, dan juga opsi P untuk mungkin pengguna melihat nama dan ID proses PID yang terkait dengan setiap nama koneksi untuk membantu jaringan serta identifikasi. Apakah urutannya ini penting? Dalam perintah Netstab, urutan opsi tidak terlalu penting karena Linux memungkinkan kombinasi opsi dalam berbagai urutan. Jadi hasil-hasil ini adalah hasil dari option tune-up yang kita jalankan. Ini kita akan lanjutkan ke sudo ps elf
Grab 395. Di sini kita menggunakan USPS dan Grab untuk menuliskan line yang pada PS output yang terdapat PID 395. Ada proses PID 395 is minx. Bagaimana bisa bagaimana kita dapat melihat kalau itu minx? Dari di atas dapat disimpulkan bahwa pada proses 395 adalah minx karena baris pertama menunjukkan bahwa proses ini dimiliki oleh pengguna root dan menjalankan perintah /usr/bin/minx, dan terdapat proses lain yang merupakan dengan PID 396 yang merupakan child proses dari PID 395 yang biasanya merupakan worker proses dari struktur minx. Minx itu apa? Minx itu sebuah web server yang juga dapat digunakan sebagai reverse proxy, load balancer, dan HTTP cache. Fungsi utamanya yaitu untuk melayani permintaan HTTP dengan mengirimkan respons sesuai dengan sumber daya yang diminta. Minx juga digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan layanan dengan fitur load balancing dan caching. Di sini second line itu ada proses 396 dan ada proses 395 as parent process. Apakah artinya dan apakah ini common? Baris kedua itu proses 396 adalah turunan dari proses 395 yang merupakan bagian dari model kerja minx, di mana proses yang dijalankan root akan membuat worker proses atau direktori anak yang dijalankan oleh pengguna dengan izin rendah. Pola ini umum untuk sistem berbasis Linux untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Mengapa line terakhir menunjukkan grep 395, garis terakhir 395? Karena digunakan untuk menyaring output yang berisi 395. Perintah grep itu sendiri juga merupakan proses yang berjalan sehingga muncul dalam proses yang sedang aktif. Ini kita akan masuk ke menggunakan telnet untuk tes TCP service. Di sini kita akan masuk ke telnet 127.0.0.1. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kecil. Kita akan telnet 27.0.0.1. Di sini ketika kita mencoba terhubung ke kita akan mencoba untuk port 68, kita tidak bisa mengconnect. Jika kita mencoba terhubung ke port 68 menggunakan telnet, koneksi akan gagal dan tidak memberikan respon yang dibaca. Port 68 digunakan konfigurasi jaringan DHCP bukan protokol berbasis teks seperti SSH atau HTTP. Kemudian apa keuntungan untuk menggunakan NetStat? Jadi kalau menggunakan NetStat dapat melampirkan semua jenis koneksi jaringan yang aktif serta port yang digunakan. NetStat membantu dalam menganalisis keamanan, serta NetStat juga memberikan informasi tentang statistik paket yang diterima. Keuntungan menggunakan telnet memiliki keuntungan kemudahan pengguna karena memungkinkan administrator mengakses dan mengelola perangkat. Tetapi telnet tidak aman karena tidak menggunakan enkripsi sehingga informasi yang dikirim termasuk kredensial dapat dengan mudah disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya kita masuk ke bagian log file overview. Nah, di sini kita mempunyai log file di mana di sini timestampnya
dijelaskan. Di sini kita akan melihat dari log entry dari ini. Kita akan menilai describe apa yang terjadi. Di log entry tersebut menunjukkan pada tanggal 22 Maret 2017 pada pukul 11.23 12 detik pagi, server Apache mencatat sebuah error karena file yang diminta oleh klien tidak ditemukan. Klien dengan IP 27165.200.230 mengirim permintaan ke server, tapi Apache gagal menemukan file favicon.id. Proses yang menangani permintaan ini memiliki PID 3548 dan berjalan dalam thread dengan ID 46 468 2351596. Kemudian kita akan menggunakan cat command below untuk list web server sample log file. Cat ini telah muncul untuk outputnya. Tanyakan apakah output di atas masih termasuk web transaction. Ya, output di atas masih dianggap sebagai web transaction karena mencatat aktivitas permintaan dari klien ke web server. Setiap baris log menunjukkan alamat IP, waktu akses permintaan, ukuran data yang dikirim, sumber referensi, dan informasi browser yang digunakan. Formatnya berbeda dengan log item A karena file var log status tutorial log menggunakan format standar untuk mencatat akses server web. Sementara itu di log item A ada log Apache yang berisi informasi tambahan seperti jenis error, ID proses, dan pesan kesalahan yang terjadi. Nah, kita akan masuk ke menggunakan command yaitu sudo more var log. Kita akan di sini event-event yang di list di atas ini merupakan berbeda dengan web server event karena operating system yang mengenerate log ini. Jadi ada relasi ke operating system tersendiri. Dan log files penting dalam troubleshooting. Di sini ada user yang report dalam networknya slow pada rentang waktu 2.30 PM. Apakah ada evidence dari contoh tersebut? Berdasarkan log yang ditampilkan, terdapat beberapa link down atau link up pada 20 Maret sekitar pukul 14.28 hingga 14.29. Sehingga koneksi jaringan tempat terputus dan tersambung kembali beberapa kali dalam waktu singkat. Setiap kali koneksi kembali aktif, kecepatannya terdeteksi 100 Mbps. Yang berarti jaringan berfungsi normal kembali setelah pemulihan. Namun gangguan yang terjadi berulang kali ini bisa menyebabkan jaringan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, keluhan pengguna mengenai lambatnya koneksi internet pada waktu tersebut kemungkinan besar oleh gangguan tersebut. Dan kita akan masuk ke locating log file in unknown system. Masuknya minx. Sini kita akan diberikan manual untuk terhadap minx. Kita akan masuk ke debugging log. Nah, sini untuk di manualnya juga file yang digunakan oleh minx. Ini kita akan masuk ke kita akan memasukkan command psx grep minx. Nah, di sini kita
kita memastikan Nginx itu running dalam VM virtual machine. Selanjutnya kita akan menjalankan command ls etc. Di sini menunjukkan folder-folder yang di dalam output dalam directory etc. Kita akan masukkan ls etc minx. Ini adalah folder-folder yang terdapat pada minx, termasuk yang namanya nginx.conf. Kita akan menggunakan command cat untuk membuka isi dari file minx.conf. Di sini dan selanjutnya kita akan masukkan command ls var log, dimana di sini akan menunjukkan list konten dari directory var log. Varlog directory juga mempunyai subdirectory yang bernama nginx yang ditunjukkan ini, nginx log stash.log. Dan kita akan masukkan command sudo ls var log nginx. Di sini ada access log. Ini kita akan monitoring log file di real time. Kita akan masukkan command sudo var log x log x access log. Nah, di sini kita menggunakan command tail untuk mendisplay the end of access log pada directory tersebut. Kemudian kita menggunakan n untuk spesifikasi berapa banyak line di akhir file. Kemudian kita menggunakan tail command with f option untuk monitor nginx secara real time. Dan dengan tail still running di terminal ini, kita akan membuka browser. Ini kita akan inputkan 127.0.0.1. Sini
Selanjutnya kita akan masuk ke kita akan keluar dengan oke. Ini kita akan masuk ke bagian kita akan menggunakan jurnal CTL. Di sini ada pertanyaan, how can you run journal CTL and see log entries? Untuk melihat semua log yang disimpan jurnal CTL oleh pengguna dengan hak istimewa, kita dapat menjalankan perintah dengan hak access root dengan menggunakan sudo. Itu sudo jurnal. Kemudian kita untuk melihat entries related to the last boot, kita buat dan kita akan menggunakan list boots. List boot. Ini adalah list untuk boot yang itu. Lalu kita akan masukkan menggunakan since, kita akan masukkan tentang waktu. Since 2 hours ago. Di sini untuk yang pada 2 jam yang lalu akan masuk yang sama, since 1 day ago. Ini kita akan log entries yang related to specific service dengan view option. View x service. Dan menggunakan TLF untuk real time monitoring. Selanjutnya kita akan menggunakan mixing option untuk mendapatkan desired filter set. X surface. Oke. Dan di sini kita masuk ke refleksi. Log file itu penting untuk troubleshooting. Karena log file follow convention, tapi ujung-ujungnya akan menjadi pilihan bagi developer. Informasi pada log file
Jika dokumentasinya tidak memberikan informasi yang berguna, kombinasi dari research dan sistem investigation pasti akan berguna. Dan sangat penting untuk mengerti kapan event spesifik itu berlangsung. Ini kita akan masuk ke navigating Linux file system dan permission setting. Kita akan masuk ke SQLK. Di sini kita dapat block devices, semua block device yang ada. Kemudian kita akan masuk mount. Dan kita akan run mount command again, tapi kita akan menggunakan pipe untuk kirim outputnya ke grep to filter output display. Grep ini kita akan masuk ke cd, kita akan mengubah directory dan beginning of perintah ls yang dijalankan di directory akan menampilkan daftar file dari directory utama yang di sistem Linux lengkap dengan informasi seperti izin akses, pemilik, ukuran, dan tanggal terakhir diubah. Semua file dan directory yang ditampilkan secara fisik disimpan dalam partisi root. Ini mengapa dev dan sdb1 not shown di output di sini. Dev/sdb tidak muncul karena partisi tersebut belum dipasang atau belum mounted ke dalam sistem. Dalam Linux, sebuah partisi atau perangkat penyimpanan harus dimonter lebih dahulu agar bisa diakses. Kita akan manually mount. ls. Sini ada second drive. Dan kita akan here second drive. Total 0 di direktorinya itu empty. Dan kita akan sudo mount dev sdb1 second drive second drive. Now output provided, which means the mounting process was successful. Jadi kita akan bisa melihat ls second drive. Itu directory no longer empty. Setelah /dev/sdb1 berhasil di mount, directory tersebut tidak kosong karena sekarang menampilkan isi dari partisi /dev dan /dev/sdb1. Jadi folder-folder close and find dan file.txt ini file yang berasal dari partisi tersebut. Itu file yang berada dalam dev/dev/sdb bukan dalam directory second drive itu sendiri. Directory second drive hanya berfungsi sebagai mount point yang digunakan sistem untuk mengakses dan menampilkan isi partisi, seolah-olah berada dalam directory tersebut. Kita akan masuk mount grep dan kita akan mount semua dev sdb1. Ini mount. Ini kita akan masuk ke file permission. Kita buka cd not support
jadi ada sciops mn. Nah, di sini kita ada berikut pertanyaan. Jika kita memikirkan bahwa sciops itu sebagai file contoh, siapa yang menjadi owner filenya? Like owner sciops mn adalah analis, grup yang memiliki file tersebut juga adalah analis. Kalian dapat dilihat dari output ini. Dan permission sciops mn. Nah ini izin dash rw dash r dash pada file ini menunjukkan bahwa file tersebut adalah file biasa, bukan directory. File memiliki izin untuk membaca dan menulis file, tetapi tidak dapat mengeksekusinya. Sementara itu, anggota grup yang sama dengan pemilik file hanya diberikan izin untuk membaca tanpa mengubah atau mengeksekusi file tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi pengguna lain di sistem, di mana mereka hanya dapat membaca file tanpa memiliki hak untuk menulis atau mengeksekusi. Kita akan lanjutkan pada touch. My new file.txt. Nah, di sini mengapa filenya tidak dibuat? Nah, di sini kita akan lanjutkan dulu ls lb nt. Pengguna analis tidak memiliki izin untuk membuat file di directory /mnt karena directory tersebut dimiliki oleh pengguna root dengan izin drwx xrx. Izin ini berarti hanya pemilik root yang dapat membaca dan menulis dan mengeksekusi, sementara pengguna lain hanya dapat membaca dan mengeksekusi tanpa izin menulis, sehingga untuk touch tersebut gagal. Yang bisa dilakukan supaya touch command itu successful, salah satu caranya yaitu dengan menjalankan perintah menggunakan sudo, yaitu sudo touch /mnt/minufile.txt. Karena pengguna root memiliki akses penuh pada directory ini. Alternatif lain yang mengubah izin directory dengan chmod, misalnya dengan perintah sudo chmod 777/mnt. Meskipun cara ini kurang direkomendasikan karena dapat menimbulkan risiko keamanan. Pengguna root juga bisa mengubah kepemilikan directory /mnt menggunakan hak chown. Misalkan analis agar pengguna analis memiliki hak penuh terhadap directory tersebut. Kita akan lanjutkan sudo mount dev sdb 1 second drive cd second drive ls permission untuk my file.txt itu memiliki izin /garis rw rr, yang berarti file ini dapat dibaca dan ditulis oleh pemiliknya, yaitu pengguna root, tapi hanya dapat dibaca oleh grup root dan pengguna lainnya. Tanda strip di awal menunjukkan bahwa tanda ini adalah file biasa, bukan directory. Bagian rw menunjukkan bahwa pemilik file memiliki izin membaca r, read, dan menulis w, tetapi tidak memiliki izin eksekusi. Sementara itu bagian r untuk grup dan pengguna lain menunjukkan bahwa mereka memiliki izin membaca tanpa bisa mengubah atau menjalankan perintah tersebut. Dengan demikian, hanya pengguna root yang dapat melakukan perubahan atau penghapusan terhadap file.txt. Kita akan melakukan sudo chmod 6 nomor 5 my file.txt ls total 20. Apakah permissionnya berubah?
izin my file text berubah setelah menggunakan CH 665. Sebelumnya RW, RR. Setelah perubahan, pemilik grup bisa membaca dan menulis RW, RW. Sedangkan pengguna lain bisa membaca dan mengeksekusi RX. Selanjutnya kita akan masuk ke chown, sudo chown analyze my file.txt. Di sini kita akan mencoba appending the word test to the my file.txt. Echo test append my file.txt. Kita akan menunjukkannya dengan tab my file.txt. Jadi kita masuk ke CD, directory kita ubah ke port files. Ini untuk izinnya, permissionnya. Dan kita akan membandingkan permission malware directory dengan Mininet service. Perbedaan utama yaitu terletak pada bit directory. Directory malware memiliki izin drwxrx yang berarti analis memiliki izin membaca, menulis, dan mengeksekusi. Sementara grup dan pengguna lain hanya memiliki izin membaca dan mengeksekusi. Sebaliknya pada file Mininet service memiliki izin rwx yang hampir sama tetapi tanpa D di awal, yang menandakan bahwa ini adalah file biasa bukan directory. Bit eksekusi X pada directory memungkinkan pengguna untuk mengakses atau masuk ke dalamnya, sedangkan pada file bit eksekusi dijalankan sebagai program atau script. Ini symbolic links dan another special file types. Ada regular files, directory, special files, termasuk block file, character, type files, symbolic. Kemudian kita akan ubah saja S28, dan kita akan listing dev directory. Kita akan echo symbolic, kita akan arahkan ke file 1.txt. Kita akan membuka file 1.txt symbolic, echo card file 2.txt, cat file 2.txt, ln s file 1.txt, file symbolic, file 1 symbolic, dan ln file 2.txt,
ls file 2 hard. Akan mengubah nama mv file 1 txt file 1 new. Kemudian cut file simbol. Karena kita sudah mengubah filenya, yang file tadi file simbol ini diarahkan ke file 1.txt. Karena kita sudah mengubah, jadi there's no such file or directory. Sama halnya juga kita membuat cut file 2 hard, dia akan masih hard. Nah, di sini ditanyakan apa yang terjadi pada file 2 hard. Kita membuka text editor dan change the text in the. Jika file 2 new txt diedit dan isinya diubah, maka perubahan tersebut juga akan tercermin dalam file 2 hard. Ini terjadi karena file 2 hard adalah hard link dari file 2 new txt, yang berarti kedua file tersebut mengarah ke inode yang sama pada sistem file. Karena itu perubahan yang ada pada salah satu file akan berubah pada file yang lainnya juga. Terakhir, refleksi file permission dan ownership itu dua hal yang penting dalam aspek Linux. Hal tersebut juga common yang menjadi penyebab permasalahan yang common. File yang ada memiliki permission yang salah maupun kepemilikan yang diatur itu tidak akan memiliki availability kepada program yang membutuhkan akses. Di skenario ini program biasanya akan break dan error dan akan ditemukan. Jadi mungkin demikian dari presentasi tugas 3 pada praktikum keamanan server saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.